Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya nih Kadek Gita Kurniawati. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali akan latihan lagi tentang rancangan percobaan, namun di sini kita akan latihan terkait rancangan acak kelompok faktorial. Adapun studi kasusnya yakni pengaruh suhu hidrolisis yang dilambangkan dengan T1, T2, T3 dan jenis asam yang terdiri dari H1, H2, H3 terhadap karakteristik sirup gula. Di sini juga sudah dituliskan ya, untuk T1-nya berapa, T2-nya berapa, dan seterusnya. Nah, di sini datanya teman-teman, terdapat 9 perlakuan, karena di sini ada T-nya sebanyak 3, H-nya juga sebanyak 3, jadi ada 9 perlakuan jumlahnya. Dan untuk kelompok ini dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk jumlah, teman-teman biasa mencari dengan cara sama dengan sum, tinggal di blok datanya, dikurung tutup enter. Untuk rata juga masih sama, pakai sama dengan average, kemudian di blok, di enter. Begitupun juga dengan jumlah dan rata pada bagian bawah, tinggal mungkin bedanya pada bagian yang di blok yang ini gitu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk faktor koreksi. Faktor koreksi teman-teman bisa cari dengan cara sama dengan klik bagian jumlah dari seluruh data teman-teman, yakni yang ini, lalu dipangkatkan dengan 2 dibagi 18. Kenapa 18? 18 itu diperoleh dari banyaknya perlakuan, di sini ada 9 perlakuan, dan dikali dengan banyaknya kelompok. Ada 2 kelompok, jadi 9 dikali 2 sama dengan 18. Tinggal di enter. Nah, di sini teman-teman harus menyesuaikan dengan data teman-teman ya, tergantung berapa perlakuannya, di berapa kelompoknya, tinggal dikali saja. Lalu setelah ketemu faktor koreksinya sebagai berikut, lanjut teman-teman menentukan tabel 2 arahnya. Nah, di sini juga sudah aku buat tabel 2 arahnya supaya aku tinggal menjelaskan saja ke teman-teman, karena kalau mengetik itu juga membutuhkan waktu cukup lama agar durasinya juga tidak terlalu panjang. Nah, di sini akan aku jelaskan teman-teman untuk H1 T1 di sini pada tabel 2 arah. Kembali lagi aku kasih tahu ke teman-teman untuk menyesuaikan data teman-teman, karena di sini aku ada 3, H1, H2, H3, T-nya juga T1, T2, dan T3, maka di sini untuk H1 T1 teman-teman lihat dari jumlahnya. H1 T1 di sini 6,15. Di sini juga 6,15 ya, teman-teman. Lalu untuk H1 T2 di sini 7,97, 7,97. H1 T3 10,66. Begitu seterusnya teman-teman, tinggal dilihat pada bagian atau kolom jumlahnya saja. Lalu untuk jumlah di sini teman-teman seperti biasa dicari dengan sama dengan sum, di blok saja, di enter. Namun rata di sini teman-teman bedanya adalah hati-hati. Di sini teman-teman harus tidak pakai rumus average lagi, tapi pakai rumus sama dengan jumlahnya diklik, dibagi dengan 6. Kenapa 6, teman-teman? Karena di sini jumlah dari T-nya itu kan 3. Sedangkan untuk kelompoknya ada 2, jadi 3 dikali dengan 2 sama dengan 6. Jadi tinggal dibagi dengan 6. Tinggal disesuaikan saja dengan data teman-teman. Kalau di sini 2, maka 2 dikali kelompoknya berapa? Kalau misalnya juga 2, tinggal dikalikan saja lalu di enter. Di situ yang lebih hati-hati ya teman-teman. Untuk jumlah di sini juga hampir sama, ratanya juga begitu sesuai. Kalau di sini hanya 3 dikali dengan kelompoknya 2, 3 dikali 2 sama dengan 6, dibagi 6 juga, tinggal di enter teman-teman. Setelah tabel 2 arah terpenuhi, nah sebelum lanjut pastikan ya teman-teman bahwa di sini untuk rata data tabel 2 arah sama dengan rata tabel dari data yang teman-teman cari gitu. Di sini 4,23, di sini juga 4,23. Untuk jumlahnya di sini jumlahnya 76,09, di sini juga 76,09. Jadi antara data dan tabel 2 arah itu sudah sama. Ketika sudah sama, teman-teman lanjut untuk menghitung ANOVA ini dengan formulasi yang ada di Excel. Nah, untuk ANOVA ini seperti biasa, seperti video-video sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Teman-teman tinggal buat tabel, di sini juga udah aku tuliskan, seperti yang aku bilang tadi juga sudah aku tuliskan, karena supaya aku durasi video nggak terlalu panjang juga, namun aku tetap bisa menjelaskan ke teman-teman. Seperti biasa teman-teman, untuk mencari DB, JK, KT, Hitung, dan seterusnya, teman-teman mungkin bisa cari dengan cara, ya untuk ini, teman-teman bisa cari untuk DB perlakuannya, teman-teman cari sama dengan count A, untuk data yang biru ini, teman-teman bisa lihat dari sini. Nah, perlakuan ya, teman-teman, karena bagian perlakuan tinggal di blok saja, dikurangi dengan 1, lalu di enter. Kalau kelompok,
sama dengan count A, lihat kelompoknya di sini adalah ini, lalu tinggal dikurangi dengan 1, enter. Lalu untuk H juga begitu, untuk H sama dengan count A, lihat di sini H-nya tinggal diblok, dikurangi 1, enter. Kalau T juga begitu, tinggal di blok T-nya saja. Kalau interaksi di sini, kalau interaksi di sini teman-teman cari dengan cara DB perlakuan dikurangi dengan DBH dikurangi dengan DBT. Enter. Sebelum ke galat seperti biasa ke total dulu teman-teman. Nah, di sini count A, tinggal kita lihat yang bagian di blok. Nah, blok data kelompoknya ini dikurangi dengan 1. Baru kita bisa mencari galat, karena galat merupakan perkurangan dari DB perlakuan, DB kelompok, dan total. Nah, di sini DB total dulu dikurangi, baru perlakuan, baru kelompok. Tinggal di enter. Ketemu. Untuk JK cari dengan rumus sama dengan sum SQ ya, teman-teman. Nah, untuk JK perlakuan untuk data yang di blok adalah pada bagian jumlah perlakuannya yang ini. Tinggal dibagi dengan 2, dikurangi faktor koreksinya. Enter. Kalau JK kelompok juga sama dengan sum SQ, karena dia bagian kelompoknya, berarti teman-teman tinggal blok yang ini, lalu dibagi dengan 9. Dibagi dengan 9 itu karena di sini ada 9 datanya dari kelompoknya itu, dikurangi dengan faktor koreksi, enter. Kalau H juga sama dengan sum SQ, untuk jumlah H-nya di blok dibagi dengan 6. Kenapa 6? Karena di sini jumlahnya hanya ada 3 dikali dengan kelompoknya dikurangi faktor koreksi. Dan untuk interaksi tinggal dikurangi sama seperti tadi, perlakuan dikurangi H dikurangi T di enter. Lalu untuk total teman-teman sama dengan sum SQ, blok data yang ini dikurangi dengan faktor koreksi, baru ke galat tinggal dikurangi saja. JK total, perlakuan, kelompok, di enter. Lalu setelah itu KT. Kalau KT gampang teman-teman, jika JK dan DB sudah terpenuhi, tinggal JK dibagi DB, lalu di enter. Nah, lalu begitu juga dengan JK dan DB seterusnya, tinggal dibagi aja. Lalu teman-teman bisa drag saja ke bawah ini teman-teman kalau sudah pakai rumusnya itu. Lalu untuk F hitung teman-teman juga bisa menghitung dengan cara kalau KT sudah terpenuhi, maka sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Nah, karena KT galat ini akan menjadi faktor penguncinya, maka dia dikunci diberi $, tinggal di enter, lalu dengan mudah bisa di drag saja. Lalu F tabel 0,05 seperti biasa, rumusnya sama dengan F inverse 0,05 DB perlakuan, DB galat. Karena nanti DB galat akan menjadi pengunci, tinggal dikunci saja, di enter. Begitupun dengan F tabel 0,01-nya, sama teman-teman, tinggal nanti teman-teman mendrag saja hasilnya, cuma di sini tinggal 0,01 saja karena di sini tabelnya 1%. Lalu baru teman-teman menentukan signifikan atau tidaknya. Nah, untuk signifikan atau tidaknya seperti biasa rumusnya pakai ini ya teman-teman. Faktor pembandingnya adalah antara F hitung dengan F tabel 5% dan F tabel 1%. Lalu bisa di drag saja, kemudian sudah terlihat untuk di sini, untuk kelompoknya di sini non signifikan, dan untuk H dan T-nya di sini berpengaruh sangat nyata ya teman-teman. Lalu kita lanjut pada uji lanjutan, di mana kita uji interaksi terlebih dahulu teman-teman, karena di sini interaksinya tuh non signifikan ya. Oh, di sini interaksinya sangat berpengaruh sangat nyata. Nah, jadi tinggal teman-teman untuk perlakuannya tinggal di blok saja. Oke. Nah, ini dia. Perlakuan tinggal teman-teman copy yang ini, rata juga tinggal copy yang ini. Jangan lupa untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil dengan menggunakan
sort ini ya teman-teman. Sudah banyak aku jelaskan di video-video sebelumnya juga. Lalu setelah terurut baru teman-teman bisa mencari selisihnya. Itu tujuannya diurutkan teman-teman. Nah, karena di sini agak panjang ya datanya teman-teman, jadi aku sudah cari dulu supaya aku tinggal menjelaskan saja. Kalau mengetik juga membutuhkan waktu cukup lama seperti yang sudah aku bilang. Jadi untuk mencari yang ini seperti biasa teman-teman tinggal kurangi rata yang di atasnya dikurangi yang di bawah. Lalu karena di atas ini akan menjadi pengunci agar mudah di-drag, tinggal dikunci saja yang di atas teman-teman. Nah, ketika sudah dikunci bisa di-enter, baru teman-teman bisa drag. Begitu juga seterusnya, tinggal dikurangi data yang ini dengan yang ini, data yang paling atasnya yang ini berarti dikunci. Kalau yang ini juga begitu, untuk data yang H3T2-nya yang dikunci. Seperti itu teman-teman, sampai teman-teman di ujung yang ini, baru setelah menemukan hasilnya, namun teman-teman belum bisa menentukan notasinya, karena teman-teman harus menentukan ini dulu. Nah, seperti biasa ya teman-teman, ini dapat teman-teman lihat untuk nilai JND 5% dan JND 1% dapat teman-teman lihat pada buku rancangan percobaan atau pada Google juga ada teman-teman. Nah, untuk di sini karena perlakuan aku sebanyak 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita juga di sini isinya 9. Kita mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jumlah data kita di sini itu sebanyak 8, tinggal cari aja JND-nya. Yang 8 di 5% dan JND yang 8 di 1%. Sesuai dengan jumlah perlakuan yang di sini ya teman-teman. Lalu, kita menentukan faktor SY-nya atau nilai SY, bukan faktor SY ya teman-teman, maaf. Nah, untuk nilai SY di sini teman-teman dicari dengan cara D38 ini sama dengan K3 lat ya teman-teman, K3 lat. Di sini dia letaknya. Nah, K3 lat ya. K3 lat kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kelompoknya ada 2. Kelompok itu sebanyak 2, maka dibagi 2. Kemudian dipangkatkan dengan 0,05, enter. Setelah ketemu nilai SY-nya, baru teman-teman menentukan nilai BNJD 5% dan BJND 1% untuk menjadi pembanding nanti di atas agar bisa membuat notasinya. Nah, ini juga sudah aku jelaskan pada video-video sebelumnya. Untuk BJND itu tinggal JND 5% dikali dengan SY-nya. Nah, karena SY ini akan menjadi faktor pengunci, tinggal dikunci, lalu di-enter agar mudah di-drag. Kalau yang BJND 1% juga begitu, tinggal yang ini dikali SY, yang 1% dikali SY, dikunci SY-nya, gampang di-drag. Setelah terpenuhi semuanya di sini, lalu baru teman-teman bisa menentukan notasinya, antara dia signifikan atau tidaknya. Nah, di sini rumusnya kita pakai if nilai yang ini lebih kecil dari nilai BJND 5%, maka dia bernilai NS. Nah, di sini kenapa aku kunci? Karena dia akan menjadi nilai tetap, teman-teman. Lalu if nilai ini juga lebih kecil dari nilai BJND 1%. Pembandingnya selalu nilai yang di atas ini aja ya, teman-teman. Lalu setelah itu tinggal di-enter. Nah, di sini juga akan aku lihatkan pembandingnya selalu yang di atas. Tinggal diklik saja yang ini, dan ingat untuk pembanding ini dikunci ya, agar teman-teman mudah dalam proses drag-nya. Nah, sama untuk data-data berikutnya juga seperti itu teman-teman. Tinggal jadikan ini pembanding saja. Lalu setelah terpenuhi tinggal di-drag, sudah lengkap datanya, kita isikan A, B, C, D, E, F, G. Nah, tergantung lagi pada data teman-teman ya, karena di sini aku datanya cukup banyak, jadi agak panjang juga. Nah, untuk notasinya di sini aku sudah berikan warna. Di sini karena A-nya ada 2, jadi A, di sini B-nya ada 3, B, dan B, C-nya ada 2. C, di sini C. Nah, ini punya bagian. Nah, ini D di sini, E-nya di sini, F-nya ada 2, di sini F sama F, sini G-nya juga ada 2, G, dan di sini H. Nah, di sini teman-teman sudah dapat melihat di interaksi. Nah, di sini untuk data dari ini, teman-teman, aku bisa merekomendasikan 2 perlakuan ini, antara H3T3 dan H1T3. Kenapa? Karena dia memiliki nilai yang paling unggul, teman-teman. Nah, mungkin aku rekomendasikan kalau teman-teman di sini
Untuk untuk suhu hidrolisisnya sama-sama menggunakan T3, di mana T3-nya adalah 100 derajat Celcius. Jadi untuk suhu hidrolisisnya sama-sama saja, namun yang membedakan di sini antara jenis asamnya saja. Kalau yang perlakuan di atas menggunakan H3, di mana H3 adalah HCl, namun yang di bawahnya H1, H1, HNO3. Namun pada saat teman-teman melakukan penelitian, jika menurut teman-teman jenis asam untuk H3 atau HCl itu lebih murah, maka lebih baik pakai yang ini teman-teman. Tapi kalau yang H1 lebih murah, lebih baik pakai yang ini. Karena dari kedua data ini sangat direkomendasikan, karena dia nilainya juga tidak berbeda gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa lanjut untuk menghitung faktor H-nya. Untuk faktor H, teman-teman tinggal copy saja yang bagian H-nya, lalu raratannya yang H, lalu urutkan datanya dari yang terbesar ke terkecil untuk mencari selisihnya, sama selisihnya juga cari seperti tadi. Lalu seperti biasa ini harus ada ya teman-teman, dan nilai SY-nya di sini juga ditentukan dari KT Galat dibagi 6. 6 itu didapat dari banyaknya faktor T dikali dengan kelompok. Karena di sini aku ada kelompoknya 2, jadi dikali 2 jadinya 6. Tinggal dipangkatkan dengan 0,5. Lalu dilengkapi seperti ini untuk faktor H dan faktor T-nya. Di sini juga sama ya, teman-teman, karena di sini juga faktor H dan faktor T berpengaruh sangat nyata. Jadi untuk data ini sudah bisa digunakan, dan untuk rekomendasinya juga sudah ada di atas, sudah aku kasih tahu. Dan mungkin cukup sekian dari penjelasan aku. Semoga bermanfaat, dan aku memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.